Hai guys, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja. Tetap semangat. Hidup ini perjuangan. Syukuri, nikmati dan jalani. Jangan lupa subscribe ya. Topik kali ini, kita membahas tanah masam atau piik rendah. Apakah tanah masam bisa dinaikkan piiknya? Jawabannya bisa. Mari kita bahas. Tanah masam adalah tanah yang memiliki pH rendah, yaitu pH kurang dari 6,5. Nilai pH menunjukkan jumlah konsentrasi ion hidrogen atau air lebih besar keberadaannya di dalam tanah. Semakin tinggi kadar ion hidrogen di dalam tanah, maka semakin rendah nilai pH tanah tersebut. Di Indonesia umumnya, tanah bereaksi masam. Dengan nilai pH rata-rata 4,05, tanah yang bereaksi masam seringkali menjadi penyebab utama menurunnya hasil produksi di berbagai jenis tanaman anual, binual, dan perennial. Tanah masam sering terjadi pada tanah gambut dan rawa-rawa. Pada daerah-daerah curah hujan yang sangat tinggi, banyak terkandung bahan-bahan organik. Pada lahan gambut yang tergenang air, mikroba tidak bisa mengurainya. Kita seringkali menganggap bahwa tanah tersebut ber-pH netral, padahal sebenarnya masih agak asam pH 6,06. Karakteristik tanah masam yang ekstrim menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman tidak normal dan merana. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti keracunan Al dan V, penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan, tingginya curah hujan yang mengakibatkan tercucinya mineral tanah. Secara umum, karakteristik dan sifat-sifat tanah masam dapat dicirikan sebagai berikut. 1. Tanah ber-pH kurang dari 6,5. 2. Kapasitas penyangga basa sangat besar. 3. Daya simpan air sangat tinggi. 4. Kandungan N, P, K, C, Mo, dan Mg sangat rendah. 5. Pengikatan unsur N dan kegiatan mikroba menurun. Penyebab tanah masam. Penyebab tanah ber-pH rendah dan bereaksi masam adalah kurang tersedianya unsur kalsium CaO dan unsur magnesium Mw. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sebagai berikut. Tanah gambut selalu ber-pH rendah dan bereaksi masam. Disebabkan tanah gambut mengandung bahan organik sangat tinggi sehingga aktivitas dekomposisi bahan organik juga tinggi. Namun mikroba tidak maksimal mengurai dan diiringi dengan hilangnya unsur kalsium CaO yang ada di dalam tanah. Kelebihan unsur Al, V, dan Cu. Unsur aluminium A, besi, V, dan tembaga Cu dalam jumlah yang besar dapat berdampak tanah bereaksi masam. Di daerah-daerah yang banyak mengandung unsur-unsur tersebut selalu dijumpai tanah masam, seperti daerah pertambangan nikel, besi, dan tembaga. Drainasi yang kurang baik. Air yang selalu menggenang karena sistem drainasi yang kurang baik dapat mengakibatkan tanah menjadi masam pada tanah rawa. Pupuk pembentuk asam. Penggunaan pupuk anorganik organik kimia secara berlebihan dan terus-menerus dapat menyebabkan pH tanah menurun dan bereaksi masam. Beberapa jenis pupuk nitrogen seperti Zeta, urea, ZK, amonium sulfat, dan KCl berpengaruh terhadap menurunnya pH tanah. Cara mengatasi dan menetralkan pH tanah masam. Pada prinsipnya ada 3 kelompok cara penanganan masalah tanah masam yang berhubungan dengan pengelolaan kesuburan tanah, yaitu secara kimia, fisik mekanik, dan biologi. Cara kimia merupakan salah satu upaya pemecahan masalah kesuburan tanah dengan menggunakan bahan-bahan kimia buatan. Beberapa upaya yang sudah dikenal adalah pengapuran, pemupukan, dan penyemprotan herbisida. Pengapuran. Pengapuran merupakan upaya pemberian bahan kapur ke dalam tanah masam dengan tujuan untuk A. Menaikkan pH tanah. Nilai pH tanah dinaikkan sampai pada tingkah Al tidak bersifat racun lagi bagi tanaman dan unsur hara tersedia dalam kondisi yang seimbang di dalam tanah. B. Meningkatkan KTK, kapasitas tukar kation. KTK meningkat sebagai akibat dari peningkatan pH tanah.
Namun peningkatan KTK ini juga bersifat tidak tetap, tergantung pengolahan tanahnya. C. Menetralkan al yang meracuni tanaman. Karena unsur C bersifat tidak mudah bergerak, maka kapur harus dibenamkan atau tercampur sampai mencapai kedalaman lapisan tanah yang mempunyai konsentrasi al tinggi. Pemberian dolomit SA MGIFCO 32 yang lebih mudah bergerak, sehingga mampu mencapai lapisan tanah bawah dan menetralkan al. Pemberian kapur seperti ini memerlukan pertimbangan yang kritis mengingat pemberian C dan Mg akan mengganggu keseimbangan unsur hara yang lain. Penyemprotan herbisida. Tumbuhan pengganggu atau gulma yang tumbuh dalam lahan yang ditanami menyebabkan kerugian karena menyerap unsur hara dan air yang seharusnya dapat digunakan untuk tanaman. Oleh karena itu keberadaan dan pertumbuhan gulma harus ditekan. Pemakaian herbisida secara tepat dan baik dalam hal jumlah dosis, waktu dan penempatannya, demikian pula harus disesuaikan antara macam herbisida dengan gulma yang akan diberantas. Penggunaan herbisida yang berlebihan dapat menyebabkan bahaya keracunan pada si pemakai dan pencemaran lingkungan. Cara fisik, 50% daripada tanah tersusun atas mineral dan bahan organik, sedangkan 50% sisanya terdiri atas ruang pori yang terisi air dan udara. Tanah yang subur pada umumnya memiliki tekstur pasir, lempung, dan debu yang seimbang. Pasir membantu mengalirkan udara masuk ke dalam tanah, sehingga dapat membantu akar tanaman untuk bernafas. Persentase pasir di dalam tanah perlu diimbangi dengan lempung yang dapat mengikat air untuk diserap tanaman dan debu yang merupakan serpihan bahan organik yang secara tidak langsung mampu memperkaya unsur hara untuk kepentingan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Cara biologi. Pemberian mikroorganisme penguraan mempercepat dekomposisi bahan organik dalam tanah sehingga akan membantu ketersediaan dan keseimbangan unsur hara. Selain itu, perombakan bahan organik juga akan menyeimbangkan KTK pada tanah. Daftar Pustaka A. J. Hari Suseno Harjolokito, ke-2009. Pengaruh pengapuran dan pemupukan panjang terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai pada tanah latosol. M. Edia Surjo, 5, 2, 1-19. Aljabri, M. ke-2002. Penetapan kebutuhan kapur dan pupuk fosfat untuk tanaman padi Oryza sativa lebar pada tanah sulfat masam Akshol, Belawang, Kalimantan Selatan. Disertasi, Program Pascasarjana, Unpad, Bandung. Raja Guguk, B. ke-1983. Masalah pengapuran tanah masam di Indonesia. Proceeding. Seminar alternatif pelaksanaan program pengapuran tanah mineral masam di Indonesia. Fakultas Pertanian UGM, Yogyakarta, Bul. 18, 15-43. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. See you all.